Hai, Jazuli di sini dan pada Inspirasi Plus kali ini kita akan ngebahas ini, Fihi Ma Fihi. Luar biasa. Karya fenomenal oleh Jalaluddin Rumi atau Maulana Jalaluddin Rumi. Siapa sih yang nggak kenal Rumi ini? Eh, quote-nya sudah terkenal ya, hampir di belahan dunia. Dan kata-katanya itu seperti mantra yang mampu menghipnotis kita semua. Dan seperti buku ini yang lagi aku pegang sekarang, ini adalah versi bahasa Inggris dan ini adalah versi bahasa Indonesia. Fihi ma fihi, mengarungi samudera kebijaksanaan. Langsung aja, kesan pertamaku membaca buku ini kayak apa ya? Kayak kita lagi dahaga, wah lagi puasa, dan jiwa lagi kayak kering. Oh, terus tiba-tiba kayak tersiramlah kita dengan air yang begitu segar. Dahaga itu kemudian tiba-tiba hilang, kemudian semangat menumbuh. Nah, karena itu jika ada dari kalian yang butuh media refleksi dan kontemplasi, buku ini jadi opsi. Nggak salah kalau buku ini jadi opsi. Jadi tonton video ini sampai habis, syukur dan terima kasih jika video ini di-like dan channel ini di-subscribe. Salah satu kekuatan Rumi sebagai seorang sufi adalah penghambaan dan cinta kepada Tuhan. Bahkan ada yang nyebut kalau Rumi ini bukan nabi, tapi dia diberi kitab suci. Dan buku ini adalah salah satunya. Terdiri dari 71 pasal yang mencakup banyak sekali persoalan, mulai sosial, moral, sampai dengan ketuhanan. Buku ini tuh sangat enak dibaca karena tidak harus urut bacanya, boleh dari mana aja. Dan karena 71 pasal ini adalah topik yang cukup luas dan banyak, kali ini aku batasi pada beberapa bab favoritku saja, pasal favoritku saja. Salah satunya adalah pasal 51 tentang kebaikan dan keburukan akan terus menyatu. Seperti apa? Seperti kebodohan dan pengetahuan. Kebodohan adalah tuntutan agar manusia tetap ada, begitu juga dengan pengetahuan. Ia menjadi media mengenal Sang Pencipta. Begitu juga malam dan siang. Mereka tidak berlawanan, justru mereka saling menguatkan. Jika malam abadi, maka kita tidak bisa mengerjakan apapun. Jika siang abadi, maka organ kita bisa rusak, mata kita akan linglung, kepala kita akan linglung. Nah, dan yang paling aku suka dari bagian ini, dan biar nggak salah, aku kutip aja langsung ya dari bukunya ini. Nah, Rumi berkata, tunjukkan padaku sebuah keburukan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya, atau sebaliknya. Seorang yang hendak membunuh tiba-tiba berhasrat untuk berzina, akibatnya dia tidak jadi membunuh. Benar bahwa zina adalah perbuatan tercela, tapi ia menjadi penghalang bagi terjadinya pembunuhan. Pada sisi inilah zina mengandung unsur kebaikan. Wow, luar biasa sekali. Nah, seorang yang bisa mengeluarkan pikiran seperti ini pasti bukan sembarang orang. Derajatnya pasti tinggi dan mampu menangkap fenomena dengan mata batin lewat kacamata cinta. Rumi melihat apa yang menurut pandangan umum sebagai sesuatu yang dikotomis, berlawanan ya, tapi bagi Rumi itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah. Karenanya yang yang kita lihat bukan baik buruk lagi ya, bukan lagi baik buruk, tapi yang dia lihat adalah cinta, bahwa peristiwa hidup, alam dan seisinya sebagai manifestasi wujud Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini juga mengajarkan kita bahwa penghakiman terhadap satu kebaikan atau satu keburukan bukanlah sesuatu yang final. Yang baik dapat berpotensi buruk, begitu juga yang buruk dapat berpotensi baik. Keduanya memiliki potensi yang sama. Dan pasal lain yang aku suka dari buku ini adalah pasal 11 ya, di sini, yaitu tunjukkan padaku apa adanya. Judul pasalnya demikian. Di pasal ini, Rumi mengurai dengan sangat apik bentuk penghambaan, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan bagaimana keapa-adanyaan. Waduh, kok ribet. Keapa-adanyaan, maksudnya keadaan apa adanya lah, kayaknya gitu ya, di mata Tuhan. Nah, Rumi mengibaratkan ke dalam perumpamaan kayak gini. Seorang raja memerintahkan semua pelayannya agar masing-masing dari mereka, para pelayan itu, pelayan raja, memegang cangkir dari emas.
Nah, untuk menyambut seorang tamu yang akan segera tiba. Sang raja memerintahkan pelayan kesayangannya untuk melakukan hal serupa. Nah, ketika sang raja menampakkan wajahnya, pelayan si kesayangan ini tiba-tiba kehilangan kendali. Mungkin kaget atau terpukau atau apa, lalu tak sadarkan diri. Nah, cangkirnya pun jatuh dan jatuh dan pecah gitu ya. Kemudian pelayan yang lain juga melihat kejadian ini dan mereka berkata, "Wah, mungkin kita juga harus melakukannya. Mungkin kita perlu menjatuhkan juga cangkir-cangkir itu gitu ya." Dan mereka menjatuhkan cangkir-cangkir itu dengan sengaja. Ya. Kemudian tegur raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini?" gitu. Wah, jawabnya begini, "Karena pelayan kesayangan Baginda melakukan demikian," baunya si pelayan-pelayan yang lain ini. "Dasar bodoh," teriak raja. "Bukan dia yang melakukan hal itu, tapi aku," katanya raja. Nah, secara kasat mata, semua perilaku pelayan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi ingat bahwa kesalahan yang mereka lakukan sesungguhnya adalah bentuk ketaatan, bahkan melampaui ketaatan dan perbuatan dosa. Jadi tujuan hakiki dari mereka itu adalah ya pelayanan kepada sang raja. Para pelayan yang tunduk dan taat kepada raja. Nah, begitu juga dalam hidup. Para kekasih Tuhan yang kita ikuti, yang terkadang tanpa sebagai perbuatan dosa misalkan ya. Nah, sejatinya adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Penghambaan diri pada Sang Pencipta, bentuk penyerahan diri kepada Sang. Dan kita semua menuju Tuhan dengan cara cinta yang wujudnya beragam. Ada yang berjalan tertatih, ada yang merangkak, dan bahkan mungkin ada yang berjalan dengan cara yang tampak kurang pantas. Nah, di sini aku menangkap Rumi sebenarnya ingin mengatakan bahwa di hadapan Sang Maha Cinta, kesalahan-kesalahan kita adalah sebenarnya wujud ketaatan yang padanya terbalut cinta dan penghambaan yang tulus dan penuh keutuhan. Nah, karenanya apapun masa kelam dan betapa buruknya kita yang masa lalu kita sudah menjadi apa adanya di Sang Maha Cinta. Yakinlah bahwa sifat Tuhan sifat pengasih Tuhan lebih besar daripada murkanya. Dan justru yang paling tidak diampuni justru adalah menduakan cintanya. Ibaratkan seorang hamba yang menduakan yang raja, maka raja pasti akan mengusir dari istana. Nah, selain dua pasal ini sebenarnya banyak banget yang dikupas di buku ini. Yang jelas cinta dan penghambaan ini sangat kuat sekali dan dari setiap pemikiran yang dibangun oleh si Rumi ini. Karena dia pernah mengatakan begini, "Aku menganut agama cinta. Cinta adalah agamaku dan imanku. Ibuku adalah cinta, ayahku adalah cinta, aku adalah anak cinta. Aku datang hanya untuk berbicara tentang cinta." Maulana Jalaluddin Rumi. Saya Jazuli dan sampai jumpa pada video pendek selanjutnya.